Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin video panduan ya untuk modul IP custom. Jadi karena sebelumnya saya kan nggak bikin blog atau nggak bikin dokumen di Google Docs tentang panduan cara install terus cara setting modul IP custom. Nah, pertama saya menjelaskan dulu cara installnya ya. Jadi biasanya kan saya kasih panduannya langsung lewat Telegram ya. Saya kasih. Nah, yang pertama itu upload filenya ke root folder webnya. Jadi kalau misalkan root foldernya ada di public HTML ya uploadnya ke public HTML. Kalau misalkan ada juga kan biasanya yang install bukan di public HTML, misalkan di eh, folder nama domainnya misalkan ebuspai.com udah di situ gitu, bukan di public HTML. Jadi filenya itu di upload ke root foldernya, root folder webnya. Tapi biasanya kebanyakan gitu root foldernya itu ada di public HTML. Nah, pertama itu upload dulu filenya ke root folder tersebut, lalu diekstrak. Nah, setelah diekstrak, ini udah harus pasang ini ya, udah lisensi udah harus terpasang ya di file ebud mode lisensi ada di folder model application model. Terus file ebud mode modelnya juga harus yang terbaru ya. Jadi file ebud mode modelnya terbaru, terus lisensinya dipasang. Nah, nanti kalau udah filenya udah diupload, terus diekstrak, lalu jalankan domain /admin /modules /IP underscore custom /install double L ya. Ini. Jadi misalkan domainnya ibospai.com ya ibospai.com admin modules IP custom install. Jika sudah edit file mtrx ya. Tapi biasanya yang udah ini saya bantu juga untuk cara installnya ya. Jadi kalau misalkan kebingungan nanti juga saya bantu cara installnya. Jadi di sini pasti saya kasih chat-chat begini ya, step by step cara installnya nanti. Nah, ini script ini dikopikan ke mtrx di function get pending trx ya. Jadi cari function get pending trx ini. Nah, lalu pada bagian ini nih, ini udah saya ubah ya, ini bukan bawaannya lagi. Tapi kalau misalkan masih bawaan, tinggal di bagian sininya itu dikasih komen aja. Jadi biar yang bawaannya nggak hilang gitu ya. Jadi kasih komen begini. Nah, script yang tadi dipaste di bawahnya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini karena saya udah ya tadi ini sama aja yang atas sama yang bawah karena punya saya udah diubah. Nah, kalau udah gitu ada lagi yang harus ditambahkan di mtrx yaitu script ini untuk sebuah mode tambahan ya untuk transaksi valid atau tidaknya. Jadi misalkan ada transaksi suspek, misalkan SN-nya NA atau SN-nya belum valid. Nah, nanti ini script ini wajib ditambahkan juga di mtrx ya. Di functionnya set sukses sama set gagal. Untuk penempatannya cari di functionnya set sukses ya, set sukses, lalu ke bagian ini nih, yang bagian ada yang update. Nah, di db update transaksi. Nah, tambahkan aja di sini nih sebelum update-nya ya di atas. Sama di bagian set gagal juga sama bagian tersebut juga. Nah, jadi ini kan set gagal, cari yang update. Nah, ini update transaksi. Nah, pastikan di sini.
Selanjutnya menambahkan tombol untuk setting sudah valid atau belum, misalkan ada transaksi suspek ya. Jadi tempatnya itu ada di views admin transaksi view.php. Nanti ditambahkan scriptnya. Nah, untuk penempatannya Pak sudah saya kasih gambar sih, harusnya udah paham ya. Ini. Nah, lalu file set.php ini diupload ke folder application controllers admin. Nah, seperti itu untuk cara installnya. Sampai situ udah selesai ya installnya. Nah, langkah selanjutnya adalah setting center IP-nya, lalu member ID, PIN, password IP, dan lain-lain. Nah, ini setelah install pasti ada muncul ya menunya di bagian sini, bagian modul ya. Ini IP custom. Jadi contohnya ini. Nah, di sini setting sesuai software suppliernya. Sebenarnya ini nggak pengaruh ya, misalkan mau pilih apapun ini nggak pengaruh, cuman fungsinya ini dipilih itu biar, nah di sini nih URL reportnya itu muncul sesuai softwarenya ya. Jadi misalkan kita narik ke Automax, sini muncul Automax. Tapi kalau misalkan udah dihafalkan, ya tinggal belakangnya aja diganti sebetulnya. Jadi misalkan kalau Automax ya belakangnya Automax, ya domain API custom report tipenya Automax. Kalau IRS ya IRS, ST24 ya ST24. Nah, masukkan di sini itu URL transaksi ya. URL transaksi kalau misalkan Automax biasanya di belakangnya ada kata TRX ya. Kalau Automax. Nah, ini disesuaikan aja ya sesuai suppliernya. Senternya bagaimana, terus diisi member ID, terus untuk user ID ini opsional. Kalau misalkan dibutuhkan ya diisi, kalau misalkan enggak ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Kalau PIN lalu password. Nah, biasanya setelah saya kirim step-stepnya, nah nanti di paling akhir itu ada ini nih, ada parameter yang digunakan. Nah, ini nomor HP. Nah, ini berarti yang di tabel transaksi itu di kolomnya TR nomor HP. Jadi misalkan tujuan ya, karena nanti kan ini dimasukkan ke tujuan. Kalau misalkan menggunakan template ya, template pulsa, gunakan OHP. Misalkan templatenya template token yaitu yang ada ID pelanggannya. Nah, ini gunakan ID PLGN ya. Terus kode ini kode produknya, lalu PIN ini yang ada di sini. Nah, value-nya yang ada di sini, lalu yang ada di sini itu member ID, yang di sini user ID. Nah, di sini password itu pas ya. Jadi saya kirimkan begini pasti. Nah, ini member ID berarti yang disetting di kolom member ID, user ID yang disetting di kolom user ID, password yang disetting di kolom password. Nah, untuk tambahan ini yang menggunakan signature ya. Untuk signature 3 putri sigan underscore 3p. Untuk Automax sigan underscore auto ya. Karena yang membutuhkan signature itu biasanya Automax sama 3 putri. Dan Automax juga kalau misalkan nggak mau tanpa signature juga bisa, nanti tinggal minta di allow no signature ke suppliernya. Jadi bisa diatur agar bisa tanpa signature ya. Nah, langkah selanjutnya kalau ini sudah diisi ya, sudah diisi semua, lanjut ke pengaturan servernya. Nah, misalkan ini ya,
Nah, untuk setting parameternya itu di sini ya, di bawah pin. Dan untuk format transaksi ini tuh nggak pengaruh ya kalau misalkan kita menggunakan IP custom ya untuk transaksinya. Jadi diisi apapun ini boleh, bebas ya. Karena ini hanya berlaku untuk transaksi jalur Jabber. Nah, kalau misalkan di bagian yang double-nya ini, kalau misalkan bisa berulang dengan nominal sama, nomor sama, ya tinggal diisi aja. Untuk isinya bebas, asal diisi pokoknya. Nah, untuk setting klik ubah di sini. Nanti, nah ini disesuaikan dengan produknya ya. Misalkan produk pulsa menggunakan template pulsa, berarti tujuannya menggunakan nomor HP. Lalu untuk token listrik misalkan ya, karena menggunakan template token atau menggunakan ID pelanggan, maka tujuannya menggunakan ID pelanggan. Nah, untuk tahu parameternya yang dikirim seperti apa itu, untuk gampangnya bisa lihat di DigiFlash ya, karena DigiFlash itu mensupport banyak software untuk bisa terkoneksi ke mereka ya. Jadi di sini di dokumentasinya pasti ada nih, ada dari IRS, ada Flash Machine, ada Automac, ST24, PayUni, Passion segala macam. Nah, kebanyakan yang dipakai kan biasanya Automac sama IRS gitu ya, atau ST24 juga ada. Nah, untuk mengetahui isi parameter di sini, nah ini bisa dilihat dari DigiFlash ya, karena DigiFlash punya dokumentasi yang cukup lengkap ya untuk semua software. Ya, posisikan kita sebagai buyer ya, karena kita yang melakukan request gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan IP custom ini mau digunakan untuk narik ke DigiFlash, nah ini bisa menggunakan jalur yang mana aja ya. Misalkan mau jalur Automax bisa, menggunakan jalur IRS juga bisa, jalur yang lain juga bisa, asalkan HTTP GET ya. Nanti disesuaikan aja untuk format atau parameter yang dikirimnya seperti apa. Nah, ini karena ini DigiFlash, center transaksinya ini ya. Jadi belakangnya transaction. Jadi kalau misalkan Tomex ya berarti TRX di sini. Nah, untuk parameter yang dikirim, nah di sini langsung lihat aja ya ke yang bagian production ya. Ini untuk contoh ke Automax, tapi Automax yang asli biasanya nggak pakai ID ya. Jadi langsung ini aja deh. Kalau pengen tahu sebenarnya bisa tanya langsung ke suppliernya. Biasanya mereka punya dokumentasi untuk format transaksinya seperti apa. Ini saya punya contoh dari MBS ya, Multi Biller Solution. Mereka ada dokumentasinya. Nah, seperti ini nih. Nah, mereka kan untuk center biasanya ngasihnya cuma IP sama port ya belakangnya. Tapi kalau misalkan di IP custom, nah belakangnya nih kasih TRX ya. Jadi untuk parameter yang di setting itu setelah tanda tanya ini ya. Jadi dimulai dari member ID, terus produk, terus destination atau tujuannya, ada ref ID, ada signature. Ini yang menggunakan signature. Nah, jika tanpa signature bisa juga pakai yang bawahnya ini ya, tanpa signature. Nah, itu bisa menggunakan parameter PIN dan password ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini yang mereka minta untuk transaksi ya. Misalkan contoh menggunakan signature aja, member ID. Nah, member ID sama dengan ininya yang kita ganti nih. Jadi contohnya kita buat di notepad dulu ya.
Nah, seperti ini nih. Nah, member ID berarti kita masukkan member ID. Nah, member ID yang kita punya dari modul IP custom yaitu yang tadi dijelaskan di sini ya. Ini nih. Nah, saya copy aja ke sini. Nah, ini untuk Automax menggunakan signature ya. Nah, member ID. Nah, ininya kita ganti menggunakan yang dari sini. Oh, kita member ID-nya pakai ini. Nah, tinggal masukkan di sini. Terus produk. Produk itu kode produknya ya. Berarti kita punya kode sini ya. Masukkan ke sini. Lalu destination atau tujuan, nomor tujuannya. Nah, kita menggunakan template yang mana nih? Kalau misalkan kita template pulsa, pakai yang nomor HP di sini. Nah, ref ID biasanya eh, bawaannya itu ada untuk ambil transaksi ID itu ID seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan ref ID-nya transaksi ID transaksi gunakan ID seperti ini. Nah, untuk signature-nya karena ini Automax pakai yang ini. Sign auto. Nah, jadi isikan ini ke parameter yang di pengaturan server ya, yang di sini. Nah, masukkan ke sini. Terus nanti sesuaikan sesuai template-nya. Itu untuk yang menggunakan signature. Kalau tanpa signature gimana? Ya tinggal copy aja dari di sini kan ini. Perbedaannya cuma di belakangnya ya. Jadi kalau yang tanpa signature itu nggak ada sign di sininya, sign. Nah, seperti ini. Untuk urutannya bebas ya. Kalau ini kan produk di depan ya, destination, lalu ref ID, terus member ID. Untuk posisinya bebas ya. Jadi mau mana dulu yang di depan bebas. Jadi kalau misalkan mau ngikutin ini begini sama-sama ini, nah bisa aja tinggal begini aja. Nah sampai sini, nah seperti ini tinggal pin itu diisi kita punya, nah ini pin ya. Pasnya menggunakan pas. Nah jadinya seperti ini. Jadi parameter-parameter yang dikirim itu yang dibutuhkan dari Automax itu pertama member ID. Member ID ada produk, ada destination, ada ref ID, pin, password atau sign. Tergantung mau pakai sign atau enggak gitu ya. Nah, itu dipisahkan dengan tanda ini nih, tanda dan ya. Apa ini namanya? Dipisahkannya pakai ini. Jadi misalkan mau taruh ini di depan, bisa aja. Nah, seperti ini. Nah, pakai ini seperti ini nggak apa-apa. Nggak masalah ya untuk mana yang di depan, mana yang di belakang. Yang penting semuanya terpenuhi. Nah, kalau untuk eh, ERS gimana? Nah, tinggal minta aja dokumentasinya ke ERS. Tapi kalau misalkan nggak ada, bisa ambil yang dari DigiPlus ini ya. Di DigiPlus biasanya ini kan nih. Ambil setelah tanda tanya ya. Berarti, nah sampai sini. Tadi saya sempat mau contohkan yang Automax dari DigiPlus, tapi ternyata beda ya. Kalau misalkan Automax yang di DigiPlus itu pakai ID, tetap pakai ID sama member ID. Jadi ada dua ya, member ID sama user ID. Jadi mirip-mirip sama kayak ini IRS kalau di Automaxnya di GFlash. Jadi kalau misalkan mau langsung narik ke Automaxnya bisa pakai panduan yang ini aja yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk IRS seperti ini IRS.
Nah, biasanya seperti itu. Untuk ID, nah ini dia nih. Kalau kita yang tadi user ID opsional ya. Kalau misalkan diperlukan karena IRS perlu adanya ID dan user. Nah, ini ada kan ada ID, ada user ya. Nah, ID ini biasanya member ID ya. Jadi kita kan kalau misalkan daftar pasti punya ID ya, ID member. Biasanya itu disimpannya di member ID. Nah, di sini untuk ID-nya taruh di sini. Lalu kan kalau misalkan Automax itu ada user sama password ya. Cara dapetin user sama password untuk IRS itu dengan cara ketik reset web titik pin ke senternya. Nanti dapat user sama passwordnya. Usernya masukkan ke sini, lalu passwordnya masukkan ke sini. Tinggal setting di sini. ID-nya apa? ID-nya menggunakan member ID. Nah, seperti ini. Untuk PIN, kita pakai yang PIN. Tinggal ganti-ganti aja sesuai yang diminta seperti apa. Untuk user, gunakan user ID. Nah, gunakan yang ini. Password, masukkan kode produk, berarti masukkan kode seperti ini. Untuk tujuan, nah ini tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan menggunakan template pulsa, gunakan no HP seperti ini. Kalau misalkan template token atau yang ada ID pelanggan, ID PLGN gunakannya. Nah, ID transaksi ini ref ID-nya mau diisi apa? Biasanya diisi ID seperti ini. Udah cukup. Itu ya. Jadi gimana cara setting parameternya itu seperti itu. Nah, gini. Jadi kan kadang-kadang ini diisi apa gitu ya. Bingung. Nah, ini diisi sesuai kebutuhan aja. Misalkan kalau nggak dipakai ya nggak diisi nggak apa-apa. Kalau misalkan nariknya cuma pulsa aja, yang diisi cuma pulsa nggak apa-apa. Seperti itu untuk cara setting modul IP custom ya. Nah, untuk yang fitur baru, yang custom parameter, nah ini untuk khususkan yang udah paham-paham coding ya, paham-paham PHP gitu. Jadi misalkan butuh parameter baru untuk dikirim, ya silahkan di kreasikan aja ya. Udah di sini udah saya kasih. Nah, variabel yang bisa digunakan nih TRX ya. Nah, isi dari TRX ini apa? Itu sesuai yang disetting di MTRX yang di sini, yang di get pending transaksi ya. Nah, di sini sesuai query yang di sini. Jadi kan di sini query-nya ngambil apa aja nih? Ini ngambil semua kolom di tabel transaksi, lalu ada kolom VO harga beli dari tabel voucher, ada VO harga, terus VO harga reseller, VO kode transaksi, kode fisik, terus VO status, terus semua kolom di tabel server, lalu semua kolom di tabel user. Isinya tuh ini. Jadi misalkan nanti mau berkreasikan di parameternya ini, nah isinya itu nanti. Jadi misalkan mau ngambil, kalau misalkan bebas nominal ya, saya biasanya kalau bebas nominal itu kan biasanya untuk nominalnya saya simpan di kolom TR opsi ya kalau di transaksi. Jadi untuk nomor HP tetap diisi nomor HP, ID pelanggan tetap diisi tujuan. Nanti untuk nominalnya dimasukkan ke TR opsi.
Nanti tinggal sesuaikan yang di modelnya. Misalkan kalau ini belum saya simpan ya, terlalu contoh yang udah saya bikin itu nggak ada juga ya. Intinya gitulah. Nah, ini diperuntukkan kalau yang paham-paham coding lah, paham-paham PHP gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak paham ya minta bantu atau gimana gitu sesuai kebutuhan aja. Sebenarnya ini nggak diotak-atik pun nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kebutuhan cuma narik produk-produk biasa, terus ke supplier yang sudah banyak dipakai seperti IRS, Automax dan lain-lain. Nah ini nih, kalau misalkan ini biasanya diperlukan buat narik ke untuk integrasi ke software-software atau website yang open API ya, biasanya biar mereka bisa koneksi, tapi harus menggunakan HTTP GET ya, karena ini hanya support HTTP GET gitu. Intinya ini untuk yang sudah paham coding intinya sih seperti itu. Jadi cukup sekian untuk pembahasan atau tutorial IP custom ya, model IP custom. Sebenarnya kalau misalkan kebutuhannya cuma untuk narik ke Automax ERS itu udah cukup di modul yang official ya, udah pakai modul official juga udah cukup ya. Nah, apa perbedaannya sama yang official? Nah, ini tuh parameternya ya gitu. Jadi kan kalau misalkan yang official itu kayaknya cuma support yang menggunakan signature kalau ke Automax. Jadi kita kalau yang official itu nggak bisa otak-atik ya isinya seperti apa, yang dikirim seperti apa itu nggak bisa diotak-atik. Nah kalau menggunakan model IP custom ini, yang dikirimnya seperti apa itu kita bisa setting sendiri gitu, mirip-mirip yang ada di Automax gitu ya. Kalau di software Automax juga sama begitu kan. Kalau malah kalau di Automax itu lebih lebih ribet karena manual ya. Jadi parameter yang disetting itu per satu produk ya, misalkan pulsa 5.000, pulsa 10.000 itu masing-masing ya parameternya. Nah kalau untuk di W38S ini lebih mudah karena per satu produknya itu meliputi misalkan produk pulsa ya semua gitu ya, mau pulsa Telkomsel, Axis segala macam dari nominal 5.000 atau 10.000 dan semuanya itu diatur dengan satu parameter aja. Jadi lebih simple, lebih enak gitu ya di W38S ini. Ya, untuk penjelasan cukup sekian. Semoga bisa dimengerti. Kalau misalkan masih belum paham ya bisa tanya Japri ya. Tapi kalau misalkan saya lagi agak sibuk ya mohon maaf gitu ya. Kalau misalkan lama dibalasnya, ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.